Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah masih bertemu dengan Bu Tari di minggu ini. Kali ini kita akan belajar mengenai materi PPKN dengan tema yaitu penyebab perpecahan dalam masyarakat. Nah, anak-anak kemarin kita sudah belajar mengenai keberagaman yang ada di Indonesia. Salah satunya apa kemarin? Keberagaman agama, budaya, dan kemarin kita sudah mempelajari tentang kebudayaan yang ada di Indonesia, salah satunya di Bali yaitu ngaben. Ternyata berdasarkan kegiatan ngaben itu kita dapat menyimpulkan bahwa ternyata dengan keberagaman itu membuat antar manusia itu menjadi saling tolong menolong dan membutuhkan satu sama lain. Nah, tetapi terkadang kegiatan yang membutuhkan satu sama lain itu ternyata dapat memunculkan suatu bentrok atau perpecahan jika kita tidak memiliki sikap saling toleransi. Nah, anak-anak, sebelum kita mempelajari bagaimana itu penyebab apa saja penyebab perpecahan di antara masyarakat, dalam masyarakat, anak-anak harus mengetahui apa saja sikap-sikap yang harus ditanamkan agar perpecahan itu tidak terjadi. Nah, dalam suatu masyarakat kita tidak terlepas dari yang namanya bekerja sama. Nah, ketika kita bekerja sama, kita harus memiliki sikap saling menghargai. Kenapa? Karena sikap saling menghargai ini akan menciptakan kehidupan yang aman, tentram, dan damai. Nah, sikap menghargai ini adalah sikap toleransi sesama umat manusia, menerima perbedaan antara setiap manusia sebagai hal yang wajar dan tidak melanggar hak asasi manusia. Dan sikap ini sikap damai di mana seseorang itu menganggap keberadaan orang lain itu sebagai bagian dari lingkungan tersebut, tidak saling bermusuhan atau merugikan antar sesama manusia, tidak membeda-bedakan warna kulit atau ras, kemudian tidak menganggap bahwa dirinya adalah manusia yang hebat sehingga tidak dapat atau tidak layak dibandingkan dengan orang lain, sehingga manusia lain atau orang lain itu kita anggap rendah. Itu tidak boleh. Seperti halnya contoh, aku nggak mau sama kamu, aku nggak mau main sama kamu. Nah, itu tidak boleh. Kita tidak boleh membeda-bedakan teman kita, saudara kita, semua sama. Kita harus bertoleransi, tidak boleh membeda-bedakan. Nah, contoh sikap menghargai misalnya di lingkungan keluarga, misal pada waktu libur, misalkan keluarga Ananda mengadakan acara kebersihan rumah. Nah, itu harus ada perencanaan dan pembagian tugas yang dilakukan bersama dan saling membantu serta saling menghargai antara yang muda dan yang tua. Tidak boleh ini kamu yang muda kamu harus lebih banyak, atau kebalikannya, aku kan masih kecil, tidak boleh terlalu banyak, tidak boleh. Kita harus saling menghargai antara yang muda ya dan yang tua, disesuaikan dengan kemampuannya. Kemudian contohnya lagi di lingkungan sekolah, misalnya dalam menentukan petugas upacara bendera, diserahkan kepada kelas tertentu. Misalkan kita besok upacara bendera minggu depan, tugasnya kelas 4 Anamel. Maka dengan itu baik perencanaan, pembagian tugas maupun pelaksanaannya harus dilakukan dengan cara diskusi agar tidak menimbulkan perpecahan antara teman-teman, agar sikap saling menghargai itu tumbuh di kelas Anamel begitu. Kemudian selain itu kita juga harus memiliki sikap toleransi dalam kehidupan beragama, ya nak. Kita tahu bahwa kita kemarin sudah belajar tentang keanekaragaman
agama di Indonesia. Ada berapa? Ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, kita sama-sama tahu bahwa lakum dinukum waliyatin, untukmu agamamu, untukku agamaku. Jadi anak-anak tidak boleh memaksakan seseorang untuk melakukan apa yang kita lakukan. Jadi Ananda tidak boleh memaksakan, atau misalnya kita dipaksa untuk mengikut agamanya orang lain, tidak boleh, nak. Kita harus memiliki sikap toleransi dalam kehidupan beragama. Misalkan contoh, kita tidak boleh mengganggu kegiatan religi atau kegiatan agama yang orang lain lakukan. Misalkan ada orang Hindu, biasanya di sini apa, melakukan ngaben, terus kita merecoki acara mereka, itu tidak boleh. Sama halnya seperti mereka misalkan kita sedang melaksanakan kegiatan sholat Idul Fitri atau sholat Idul Adha di masjid atau di lapangan besar, kemudian mereka merecoki kegiatan sholat Idul Adha kita, itu juga tidak boleh. Kita harus saling menghargai antara sesama atau dengan perbedaan agama itu. Kita tidak boleh memaksakan orang untuk sama seperti kita. Nah, terlebih lagi tidak ada suatu agama itu yang mengajarkan umatnya untuk memaksa orang lain untuk memiliki keyakinan atau agama yang sama dengan kita. Nah, karena setiap manusia itu memiliki hak untuk memilih dan mengamalkan agamanya masing-masing. Jadi kita tidak boleh memaksakan orang lain untuk sama seperti kita. Nah, sekarang kita masuk ke materi, apa sih penyebab dari perpecahan dalam masyarakat. Nah, kita tahu bahwa dalam kehidupan bermasyarakat kita harus memiliki sikap saling bertoleransi. Nah, bila kita itu tidak tepat sikapnya di lingkungan masyarakat dengan berbagai perbedaan dan keanekaragaman yang ada di Indonesia, maka dapat menimbulkan suatu konflik. Nah, konflik ini dapat memicu perpecahan dalam masyarakat. Bu, konflik itu apa sih, Bu? Konflik itu adalah masalah ketika kita tidak bisa bermasyarakat, tidak memiliki sikap toleransi, tidak bisa memiliki sikap kerjasama, maka apa yang akan timbul dalam masyarakat itu sebuah masalah atau sebuah konflik. Nah, kita tahu bahwa bangsa Indonesia ini sangat beraneka ragam. Nah, dan dengan keanekaragaman yang kita miliki itu sangat rentan terhadap konflik atau permasalahan. Oleh karena itu, sikap toleransi inilah yang harus ditumbuhkan di bangsa Indonesia, khususnya di masyarakat kita. Nah, salah satu keberagaman yang mudah memicu konflik di masyarakat itu contohnya seperti menghormati agama yang diyakini oleh orang lain. Kita tidak bisa menghormati agama yang diyakini orang lain, itu dapat menimbulkan konflik. Kemudian tidak memaksa keyakinan agama kita kepada orang lain yang berbeda. Jadi kita tidak boleh memaksa. Ketika kita memaksa, apa yang akan timbul? Sebuah konflik. Kemudian bersikap toleran. Bersikap toleran itu artinya memiliki sikap toleransi pada keyakinan dan ibadah yang dilaksanakan oleh orang yang mempunyai keyakinan dan agama yang berbeda dengan kita. Kemudian melaksanakan ajaran agama dan keyakinan sendiri dengan benar. Kemudian tidak memandang rendah dan tidak menyalahkan agama dan keyakinan yang berbeda dengan yang dianut oleh diri kita. Nah, itu. Jadi kita harus menanamkan sikap itu dalam hidup bermasyarakat. Contoh, Bu Guru punya contoh. Misalkan
Fatimah dan Hafsah itu sedang bermain sepeda. Kemudian Dino itu mendengar azan zuhur. Nah, Fatimah dan Hafsah itu memiliki agama yang berbeda. Fatimah itu segera bergegas ke masjid karena dia ingin sholat zuhur. Kemudian si Hafsah menunggu sampai Fatimah selesai sholat zuhur. Nah, sikap menunggu ini adalah sikap toleransi antar umat beragama. Nah, sekarang anak-anak tahu nggak sih toleransi itu apa? Nah, toleransi adalah memberikan kebebasan kepada orang lain untuk melakukan sesuatu sesuai kehendak dirinya dengan cara yang baik. Dan toleransi merupakan sikap saling menghargai dan menghormati serta terjalin hubungan sosial yang nyaman, tentram, dan damai. Kita tahu ya nak, banyak sekali di Indonesia ini keberagaman, aneka ragam budaya. Seperti kita tahu di Indonesia itu beragam suku, beragam bahasa daerah, beragam warna kulit, dan beragam agama. Maka kita harus menumbuhkan sikap toleransi di dalam masyarakat kita agar tidak tercipta suatu konflik atau permasalahan, sehingga kehidupan kita aman, tentram, dan nyaman. Nah, anak-anak, sekian penjelasan dari Bu Tari tentang apa saja penyebab dari konflik yang ada di masyarakat. Itu tadi. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh WhatsApp Bu Guru, bilang kepada ayah bundanya, saya belum jelas materi ini ayah bunda, jadi tolong tanyakan dengan Bu Tari. Insya Allah nanti Bu Guru jawab. Ya, sekian materi yang dapat Bu Guru sampaikan. Kurang lebihnya Bu Guru mohon maaf, kepada Allah Ibu mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya nak.